Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Putri Liasari dengan NPM 232111260. Di sini saya diberikan tugas dari dosen penghapusan dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang Ventura Finance Law. Ventura Finance Law, kepatuhan litigasi dan konsultasi keuangan, adalah sebuah pendekatan komprehensif dalam penyediaan layanan hukum di sektor keuangan. Fokusnya adalah membantu individu, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk memenuhi peraturan hukum, menyelesaikan sengketa hukum, dan memberikan konsultasi strategis dalam aktivitas keuangan. Berikut penjelasan mengenai 3 aspek utama. Yang pertama, kepatuhan, yang kedua, litigasi, dan ketiga, konsultasi keuangan. Pertama, kepatuhan. Kepatuhan adalah aspek penting dalam hukum keuangan yang memastikan bahwa klien mematuhi seluruh regulasi domestik maupun internasional yang berlaku. Layanan di bidang kepatuhan. Yang pertama, ada regulasi perbankan dan keuangan. Membantu lembaga keuangan mematuhi aturan dari otoritas keuangan seperti OJK di Indonesia atau SEC di Amerika Serikat. Yang kedua, anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme. Membantu klien dalam merancang kebijakan internal untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas pencurigaan. Yang ketiga, kepatuhan vintage. Membimbing perusahaan teknologi keuangan dalam memenuhi regulasi terkait pembayaran digital dan transaksi online. Yang keempat, konsultasi pajak keuangan, menyediakan paduan kepatuhan pajak untuk menghindari risiko hukum. Yang kelima, audit dan due diligence hukum, meninjau operasi perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum. Manfaat kepatuhan. Yang pertama, mengurangi risiko pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan denda atau reputasi buruk. Yang kedua, membantu menciptakan sistem yang transparan dan efisien dalam operasi keuangan. Yang kedua, litigasi keuangan. Litigasi keuangan melibatkan penyelesaian sengketa hukum yang ditimbulkan dari aktivitas keuangan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Layanan di bidang litigasi. Yang pertama, sengketa kontrak keuangan, membantu klien menyelesaikan pelanggaran kontrak seperti pinjaman yang dibayar atau pengelolaan investasi yang buruk. Yang kedua, kasus penipuan keuangan, mengatasi kasus seperti manipulasi pasar, insiden trading, atau penggelapan dana. Yang ketiga, restrukturisasi dan kepailitan, mewakili perusahaan yang menghadapi kebangkrutan atau membantu kreditur dalam memulihkan dana. Yang keempat, menyelesaikan sengketa vintage, menangani perselisihan terkait teknologi keuangan termasuk klaim penipuan digital atau kegagalan pembayaran. Yang kelima, arbitrase dan mediasi keuangan, menawarkan alternatif penyelesaian sengketa tanpa harus melalui pengadilan. Yang ketiga, konsultasi keuangan. Konsultasi hukum keuangan mencakup memberikan nasihat strategis untuk memastikan bahwa keputusan bisnis atau investasi klien sesuai dengan kerangka hukum. Layanan di bidang konsultasi keuangan. Yang pertama, perencanaan investasi dan pembiayaan, memberikan paduan hukum untuk transaksi besar seperti akuisisi, merger, atau pembiayaan proyek. Yang kedua, manajemen risiko hukum, membantu klien mengidentifikasi risiko hukum dalam operasi keuangan dan memberikan solusi mitigasi. Yang ketiga, strategi perpajakan, merancang struktur perpajakan yang efisien sesuai dengan peraturan hukum. Yang keempat, pengelolaan aset dan kekayaan, memberikan nasihat tentang struktur hukum dalam pengelolaan aset pribadi maupun instigasi. Yang keempat, pengelolaan aset dan kekayaan, memberikan nasihat tentang struktur hukum dalam pengelolaan aset pribadi maupun institusi. Yang kelima, keuangan internasional, membantu klien memahami hukum keuangan lintas negara termasuk regulasi, valuta asing, dan investasi internasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.